Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode kristologi fungsional atau MKF pada konteks pergumulan. Jadi konteks pergumulan yang kita bahas pada saat ini ada 4 benua. Yang pertama, konteks pergumulan pada benua Eropa, Amerika, Afrika, dan yang terakhir adalah benua Asia. Yang pertama, konteks pergumulan pada benua Eropa. Pada abad ke-19, timbulnya pemikiran modern yang dialami oleh para filsuf. Para filsuf mengatakan nilai Kristen perlu dirombak. Nilai Kristen bukanlah kasih. Mereka mencoba menekankan nilai sesungguhnya ialah nilai kekuasaan. Artinya orang yang berkuasa berhak atau berkuasa atas orang-orang yang lemah. Dan yang kedua, terjadinya urbanisasi dan industrialisasi. Kehidupan pada saat itu ialah kehidupan pertanian, namun mereka beralih kepada kehidupan industri maupun pabrik. Yang kedua ialah tokoh-tokoh kristologi fungsional pada benua Eropa. Yang pertama ialah William Booth, yang kedua ialah Calbat, dan yang ketiga ialah Jürgen Moltmann. Yang kedua, konteks pergumulan pada benua Amerika. Pada abad ke-16 merupakan masa penyerbuan Spanyol, dan setelah Columbus menemukan benua Amerika, Spanyol dan Portugis melakukan penjajahan di bagian selatan dan tengah. Masyarakat pada saat itu mengalami kemelaratan. Portugis juga melakukan benteng pertahanan dengan diberi nama Yesus, dan kapal yang mengangkut budak pada saat itu diberi nama kapalnya ialah nama Yesus. Jadi tokoh-tokoh kristologi fungsional pada benua Amerika ialah ada 3. Yang pertama, James Cone. James Cone disebut sebagai teolog kulit hitam. Dan yang kedua ialah Leonardo Boff. Dan yang ketiga ialah Gustavo Gutierrez. Yang ketiga, konteks pergumulan pada benua Afrika. Salah satu tema teologi utopia ialah Afrika untuk Afrika. Jadi makna kata Afrika untuk Afrika bertujuan untuk menyingkirkan orang-orang yang berkulit putih dari benua Afrika. Tokoh-tokoh kristologi fungsional pada benua Afrika ada 2 yang antaranya tokoh John Beatty, dan yang kedua ialah tokoh yang Hakato. Jadi penerapan prinsip metodologi kristologi fungsional pada benua Afrika ada 4. Yang pertama, Kristus sebagai pemenang, dan yang kedua, Kristus sebagai kepala suku atau chief. Yang ketiga ialah Kristus sebagai leluhur, dan yang terakhir ialah Kristus sebagai pembebas. Yang keempat ialah konteks pergumulan pada benua Asia. Kita ketahui bahwa negara Asia memiliki negara yang banyak atau negara yang berkembang dengan masalah kemiskinan. Bisa dikatakan bahwa pada benua Asia hanya 10-15% yang mengalami hidup dalam kesenangan. Artinya lebih ke mayoritas masyarakat Asia mengalami kemiskinan. Jadi penerapan kristologi pada benua Asia ialah ada 3. Yang pertama, Yesus dan penderitaan. Yang kedua, Yesus sebagai pembebas, dan yang ketiga ialah teologi salib. Jadi itulah yang menjadi pergumulan dari 4 benua. Yang pertama tadi benua Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Dan setelah kita memahami konteks-konteks pergumulan yang dialami oleh para benua tadi, kita perlu mengetahui bahwa tujuan metode kristologi fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita telah mempelajari bagaimana penerapan metode kristologi fungsional, kita dapat mengetahui bagaimana kita menerapkan metodologi kristologi fungsional ini dalam menginjili, seperti yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dulu dalam melakukan penginjilan. Dan yang kedua ialah bertujuan untuk membangun kreativitas kita dalam pelayanan. Kita sebagai mahasiswa nantinya akan melakukan pelayanan kepada lapangan. Dari sini dapat kita belajar bagaimana metodologi penerapan kristologi dalam meningkatkan pelayanan kita. Dan yang ketiga ialah kita dapat belajar
berkreativitas dalam melakukan pelayanan. Artinya ini memotivasi kita untuk melakukan pelayanan nantinya dalam menginjili maupun kita memberitakan firman Tuhan dengan kita mempelajari berbagai konteks-konteks pergumulan yang telah kita bahas. Ada 4 benua yang mengalami konteks pergumulan pada saat itu dengan berbagai macam pemikiran dan juga penerapan Yesus Kristus itu. Dalam kehidupan kita selalu kita dihantui dengan penderitaan. Namun ketika kita mengalami penderitaan, kita boleh menyerahkan pergumulan kita itu kepada Kristus Yesus sebagai jawaban dalam pergumulan kita. Terima kasih. Salam.